Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Munawar, NIM J1B1 20025. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan hasil dari identifikasi permasalahan gizi yang terjadi di Desa Samaendra, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada mata kuliah Manajemen Program Gizi. Baik, latar belakang dari identifikasi permasalahan gizi ini adalah status gizi masyarakat di Indonesia menjadi masalah besar. Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik memiliki setengah dari populasi di seluruh dunia yang menderita beban ganda masalah gizi. Tidak ada wilayah lain yang memiliki prevalensi berat lebih atau gemuk dan meningkat secepat di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Di Indonesia adalah salah satu contoh utama. Beban ganda masalah gizi di Indonesia terjadi sepanjang siklus kehidupan, di mana lebih awal dengan 12% anak di bawah 5 tahun menderita wasting, sementara 12% lainnya mengalami kegemukan, menurut data dari Kementerian Kesehatan tahun 2013. Selain itu, masalah gizi di Indonesia juga masih banyak lagi, seperti anemia, kemudian ada stunting, kemudian ada goiter atau gondok, pembesaran kelenjar tiroid, kemudian masih banyak lagi masalah-masalah gizi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Itulah yang melatar belakangi dari sebuah identifikasi ini untuk mengetahui bagaimana permasalahan gizi yang terjadi di tempat sekitar saya tinggal. Tujuan dari penelitian atau studi kasus ini adalah untuk mengetahui status gizi masyarakat di sekitar domisili saya, yaitu di Desa Samaendra, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dengan harapan agar penyebab dari masalah gizi yang diketahui tersebut dapat diketahui sehingga bermuara pada sebuah penyelesaian masalah gizi tersebut. Identifikasi masalah. Pada studi ini dilakukan survei masalah gizi yang terjadi, sehingga didapatkan beberapa kasus yaitu gondok dan underweight. Saya mengambil 2 kasus berdasarkan analisis masalah yang dibuat oleh teori H.L. Bloom, Lifestyle, Social Economy, Political Culture, Health Service, dan Genetik. Masalah gizi yang saya temukan adalah gondok atau goiter, pembesaran kelenjar tiroid. Pada kasus ini terjadi pada seorang wanita inisial MR berumur 65 tahun. Dari survei yang dilakukan, ia menderita gondok sejak tahun 1992, telah menjalani operasi pengangkatan oleh dokter, tapi beberapa tahun setelahnya kelenjar tiroidnya kembali mengalami pembesaran. Dalam survei tersebut diberikan kuesioner model isian dengan tujuan agar responden dapat menjawab dengan benar dan tepat. Kemudian karena pendidikan penderita itu terbilang rendah, sehingga kuesioner yang diberikan juga kuesioner yang dapat dipahami dan dimengerti. Dari survei berupa pertanyaan dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar penyebab terjadinya goiter atau gondok tersebut karena kekurangan iodium disebabkan dalam proses memasak garam diberikan saat makanan dalam keadaan panas, sehingga yang dapat terjadi adalah iodium menguap. Kemudian setelah diperhatikan juga, ternyata dalam penyimpanan garamnya, dia tidak memperhatikan bagaimana cara menyimpan garam yang tepat, kemudian penggunaan garam yang cenderung lama, sehingga iodium yang ada di dalam garam itu bisa jadi menguap. Tapi untuk mengidentifikasi masalah ini secara lanjut itu diperlukan waktu yang lama, sehingga secara sederhana penyebabnya adalah seperti ini. Ini adalah foto pada saat saya identifikasi masalah pertama. Kemudian pada foto ini, pada kegiatan ini, saya juga memberikan pretest yang kemudian dibahas nanti di bagian evaluasi. Kasus kedua yaitu underweight atau berat badan kurang. Pada kasus ini terjadi pada seorang remaja wanita inisial RM dengan usia 12 tahun, sekitar kelas 2 SMP,
berat badan 23 kg dan tinggi badan 140 cm dengan IMT 11,7 sehingga masuk dalam kategori kurus. Sehingga dilanjutkan dengan memberikan beberapa pertanyaan pada kuesioner. Beberapa pertanyaan telah diberikan dan tidak ditemukan penyebab khas yang menyebabkan terjadinya android. Karena kemungkinan besar penyebab android terjadi karena porsi makan yang sedikit. Akibat asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak terpenuhi. Namun, perlu diketahui bahwa penyebab masalah gizi yang dapat terjadi tidak dapat ditentukan secara singkat, harus atau perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu, identifikasi masalah ini hanya penentuan awal saja. Ini adalah proses pada saat wawancara atau pengisian kuesioner sekaligus memberikan pretest kepada pasien atau klien. Dalam penentuan prioritas masalah gizi yang didapatkan di masyarakat adalah pembesaran kelenjar tiroid dan android pada remaja. Setelah dipertimbangkan bahwa yang menjadi prioritas masalah adalah wanita berinisial MR dengan usia 60 tahun yang mengalami pembesaran kelenjar tiroid disebabkan karena kurangnya asupan iodium dari perilaku konsumsi. Tingkat keparahan yang dialami dianggap penting untuk segera diintervensi gizi. Selain itu, inisial MR mengalami pembesaran kelenjar tiroid selama 29 tahun. Jika tidak diberikan penanganan secepatnya, maka penyakit ini bisa menimbulkan berbagai komplikasi. Komplikasi penyakit gondok itu pada umumnya dapat muncul ketika ukuran gondok cukup besar. Komplikasinya bisa berupa limfoma, pendarahan, sepsis, hingga kanker tiroid. Pada remaja berinisial RM yang mengalami android, dianggap tidak perlu dijadikan sebagai prioritas masalah. Karena penyebab terjadinya underweight yang dialami adalah kurangnya porsi makan sehingga dapat kembali normal jika porsi makannya diubah. Dan underweight ini terjadi ketika porsi makannya tidak terpenuhi atau nutrisinya tidak terpenuhi. Dianggap ketika porsi makannya telah diubah, maka dia tidak akan mengalami underweight lagi. Selanjutnya pada penetapan tujuan. Penetapan tujuan merupakan suatu usaha untuk menciptakan nilai tertentu atau hasil tertentu melalui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi atau seseorang. Sehingga harapan yang diinginkan adalah wanita inisial MR dapat terpenuhi kebutuhan iodiumnya dengan menerapkan perilaku konsumsi gizi seimbang, pengetahuan tentang pembesaran kelenjar tiroid, dan cara pengolahan makanan yang baik dan benar. Sebelum menentukan tujuan wanita inisial MR harus diberikan pretest agar dapat diketahui bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga taraf kesehatan wanita inisial MR tersebut bisa kembali dengan baik. Pemberian pretest ini diberikan pada saat kunjungan pertama kepada klien agar mengetahui bagaimana pengetahuan ia terhadap penyakit yang diderita atau masalah gizi yang diderita. Ini adalah intervensi gizi yang diberikan. Ya, intervensi gizi diberikan harus sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya. Sehingga pada saat wawancara kami memberikan pertanyaan-pertanyaan, kami mengidentifikasi bagaimana ekonomi inisial MR tersebut, kemudian sosial budayanya seperti apa, supaya pada saat diberikan intervensi gizi, dia dapat menerima, kemudian dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, intervensi gizi dilakukan sebanyak 2 kali dengan tujuan agar klien tidak merasa bosan dan jenuh. Intervensi gizi yang akan diberikan adalah memberikan edukasi gizi kepada wanita inisial MR berupa edukasi video cara pengolahan makanan yang baik dan benar, memberikan konseling gizi, tips untuk memilih bahan pangan yang baik dan benar, memberikan pengetahuan tentang bahaya pembesaran kelenjar tiroid, edukasi cara pencegahan pembesaran kelenjar tiroid, pemberian poster tentang pangan sehat untuk penderita kelenjar tiroid, edukasi bahaya pembesaran kelenjar tiroid, kemudian edukasi cara pencegahan dan cara pengobatan. Ini edukasi yang diberikan, kemudian ini adalah dokumentasi yang sempat kami buat. Kami sengaja menyembunyikan wajah klien atau pasien karena untuk melindungi privasi beliau. Ini adalah pada saat intervensi kami berikan video, kami berikan edukasi. Kemudian evaluasi. Pretest diberikan pada saat kunjungan awal seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum dilakukan intervensi gizi. Secara sederhana, pengertian pretest adalah tes yang dilakukan sebelum edukator memulai edukasi. Dengan mengetahui kemampuan awal tersebut, maka kami sebagai edukator lebih mudah untuk menentukan model dan metode yang akan diterapkan dalam edukasi. Melalui pemberian pretest, edukator akan memperoleh gambaran
mengenai pengetahuan yang sudah dimiliki klien terhadap materi yang akan diberikan. Pengetahuan awal klien penting untuk diketahui karena akan diukur menjadi prasyarat untuk menerima pengetahuan baru selanjutnya atau materi edukasi yang akan diberikan. Tujuan evaluasi tentunya adalah untuk memperbaiki kekurangan dan kendala. Evaluasi adalah penilaian kinerja suatu kegiatan, apakah kegiatan yang dilakukan berjalan atau sesuai yang diharapkan atau tidak, sehingga pada kegiatan ini akan dinilai keberhasilan dari intervensi gizi yang diberikan kepada wanita inisial MR, masalah gizi, pembesaran kelenjar tiroid. Agar dapat mengetahui keberhasilan intervensi gizi yang diberikan, perlu dilakukan sebuah survei. Survei yang dilakukan berupa pemberian pretest dan post-test yang berisi tentang pengetahuan wanita inisial MR terhadap pembesaran kelenjar tiroid. Setelah post-test diberikan, maka didapatkan data berupa jawaban wanita inisial MR pada tabel menunjukkan bahwa pengetahuan wanita inisial MR telah meningkat. Yang pada mulanya wanita inisial MR ini tidak memiliki cukup pengetahuan tentang pembesaran kelenjar tiroid atau gondok yang dialami, dan setelah diuji menggunakan metode post-test menggunakan pengetahuan wanita inisial MR cukup baik. Nah, jadi dia memahami materi yang diberikan dan edukasi yang diberikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi gizi yang diberikan berupa edukasi gizi secara umum dapat dikatakan berhasil. Ini sederhananya. Intervensi gizi yang diberikan ini secara singkat, kemudian post-test juga diberikan. Jadi ini menurut penilaian secara singkat, belum diteliti secara lanjut bagaimana intervensi yang diberikan atau keberhasilannya. Nah, kesimpulannya bahwa penelitian studi kasus ini berlokasi di Desa Samangraya, Kolaka, Sulawesi Tenggara, dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021. Rentang waktu ini mulai dari identifikasi, kemudian memberikan edukasi, kemudian memberikan pretest, post-test, dan lain sebagainya. Masalah gizi yang didapatkan pada masyarakat adalah wanita MR, inisial MR dengan usia 65 tahun, dengan keluhan pembesaran kelenjar tiroid atau gondok, dan remaja wanita 12 tahun dengan underweight atau berat badan kurang. Wanita inisial MR mengalami pembesaran kelenjar tiroid karena kekurangan iodium disebabkan oleh pengolahan pangan yang tidak tepat. Remaja wanita RM mengalami underweight karena pola makan yang tidak seimbang, serta porsi makan yang cenderung sedikit. Perhatian masyarakat terhadap kesehatan khususnya kebutuhan gizi masih sangat kurang. Kemudian pengetahuan masyarakat tentang pola gizi seimbang masih kurang. Masalah gizi yang terjadi di Sulawesi Tenggara tidak disebabkan oleh pengaruh ekonomi, tapi karena kepedulian terhadap kesehatan yang kurang. Saran yang dapat diberikan adalah, saran penulis berkaitan dengan ini adalah perlu adanya metode penelitian lebih lanjut akan upaya peningkatan taraf kesehatan di bidang gizi terhadap masyarakat sebagai salah satu cara memaksimalkan penanganan masalah gizi yang terjadi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ini disebabkan karena penelitian ini hanya bersifat cepat sehingga hasil yang didapatkan tidak dapat dijamin keberhasilannya. Kemudian daftar pustaka. Terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.